من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatidz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya. Ya, yang pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita bisa melakukan kegiatan rutinitas kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berselawatlah kita dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita dibalas kelak dengan syafaatnya. Bapak-bapak yang saya hormati, ya malam hari ini saya bacakan kitab Nasoil Ibad. Ya, ini tentang tasawuf, tapi berbau-bau fikih. Tasawufnya juga masih ya sedang lah ya. Kalau kemarin kita baca fikih takutnya bosan. Ngaji kitab fikih mulu takutnya bosan. Nah, maka sekarang saya seling dengan kitab Nasohihul Ibad. Ini tentang tasawuf. Ya, kalau nanya apa sih tasawuf? Ya, kan ada lagunya. Bang Udan sering mati tasawuf, aku tak sawuf kan gitu ya. Kemudian lagunya. Oh, itu tak sanggup ya. Tak sanggup itu Bang Udan, beda. Tasawuf itu adalah ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang ahli tasawuf namanya sufi. Jadi kalau kita dengar sufi, oh berarti dia ahli tasawuf. Nah, di sini ada nggak sufi? Nah, suka film banyak. Supri ada. Ya, jadi sufi itu adalah orang yang ahli ilmu tasawuf. Ya, tasawuf itu ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, susah dah. Ya, ada juga tasawuf modern. Nah, maka perlu kita pelajari ilmu tasawuf supaya kita tidak sombong. Kita belajar fikih tanpa dibarengi dengan tasawuf muncul sikap sombongnya. Ya, nah, tasawuf doang tanpa fikih bahaya juga. Nah, jadi perlu fikih, perlu tasawuf. Ya, biar seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah karangan Imam Nawawi, syarahnya ya. Nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal mamnu wa rusu wa taubatun nasu wa salatul jasadi ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila rususanil ma'alif hadal kitab al-alim alama saya Muhammad bin Umar al-Jawi summa ila rususanil ma'alif hadal kitab al-imam Sihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani anallahu yaqullahu yarhamhum wa li darajati bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nurihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memulai mengaji kitab Nasoil Ibad dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, hanya milik Allah, allazi ja'ala, yang telah menjadikan Allah al-ilma, ilmu, arfa'as sifatil kamaliyati, yaitu paling tingginya sifat sempurna. Nah, jadi pujian itu ada 4. Pujian khalik kepada khalik, ada khalik kepada makhluk, makhluk kepada khalik, ada makhluk kepada makhluk. Jadi pujian itu hanya 4. Allah kepada Allah, puji diri sendiri, ya kan? Terus juga Allah memuji makhluknya, yaitu Nabi Muhammad.
ada juga pujian makhluk kepada Khalik, kepada Allah, juga ada pujian makhluk kepada makhluk, yaitu kita memuji Nabi Muhammad. Allah itu yang menjadikan ilmu arfa sifatil kamaliyati, yang menjadikan ilmu paling tingginya sifat kemuliaan. Jadi sifat yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ilmu. Ya, jadi kita, yang membedakan kita dengan yang lain, makhluk yang lain adalah ilmu, ya kan? Binatang punya otak tidak? Punya, ya kan? Kita punya, manusia punya otak juga, tapi otak binatang tidak berkembang gara-gara tidak punya ilmu. Ya, akal punya, binatang punya akal nggak? Punya, cuma tidak berkembang. Nah, manusia punya otak, punya akal, bisa berkembang gara-gara punya ilmu. Lihat burung, sarangnya di atas, ya begitu aja. Dari dulu sampai nanti ya begitu. Bundar, bahannya dari rerumputan, nggak pernah berkembang. Tapi manusia dari tinggal di gua, tinggal di gubuk, terus sekarang tinggal permanen 1 lantai, sekarang 2 lantai, sekarang bisa 3 lantai, bahkan bisa ke bawah. Mungkin bisa jadi tinggal di atas awan nanti. Bisa jadi nanti tinggal bikin di mana? Dalam laut. Kenapa? Karena otak manusia berkembang gara-gara apa? Ilmu. Ya, gara-gara ilmu. Jadi Allah menciptakan manusia dengan ilmu yang menjadikan manusia itu menjadi sempurna. Yang nggak ada kandang burung sekarang tingkat, nggak ada. Ya kan, burung semakin banyak ya gitu-gitu juga. Ya kan? Itu. Nah, jadi makanya dalam Islam wajib menuntut ilmu, wajib mencari ilmu supaya kita tidak seperti binatang, biar berkembang terus. Wa ashhadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Allah itu esa. Ini yang banyak belum tahu nih. Apa bedanya esa dengan satu? Ya kan, kadang-kadang Allah itu esa apa satu? Satu apa esa? Ya kan? Nah, kalau esa, ya, seperti yang tercantum dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Kenapa di situ tidak ketuhanan yang maha satu? Karena satu itu bilangan. Bilangan yang bisa dibagi. 1 bagi 2 setengah. 1/2. 1 dibagi 3 1/3. Dan 1 itu bilangan. Kalau ada 1 pasti ada 2, ada 3, dan ada seterusnya. Makanya cintaku cuma 1. Ya berarti ada yang 2. Cintaku cuma 1 untukmu. Berarti ada 2, ada 3, ada 4. Kenapa? 1. Bilangan yang ada seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau ngomong sama bini, jangan cintaku yang kamu yang 1. Ya kan? Itu. Makanya saking sayangnya sama bini, wah kemana-mana digandeng. Di mall digandeng. Kenapa? Kalau nggak ada digandeng, lepas ngambil apaan, Mbak? Iya, itu bukan sayang duit ya. Sayang banget sama bini digandeng baik di mall, di pasar. Wah. Kenapa? Karena kalau dia lepas dia ngambil apaan baik. Jangan bahaya. Nah, kalau 1 itu bilangan yang bisa dibagi, dan kalau ada 1 pasti ada 2, ada 3. Nah, kalau Allah itu kan bukannya 1, tapi Allah itu esa. Esa itu bukan bilangan. Tidak ada 1, tidak ada 2, 3-nya. Dan esa itu tidak bisa dibagi, ya kan? Nah, kayak kita, manusia ini 1 apa esa? 1. Kenapa? Bisa dibagi. Bisa dibagi 2? Bisa. Bagi 3? Bisa. 4? Ya mutilasi aja. Ya kan, tergantung yang mutilasi. Itu kan dibagi-bagi. Ada pala, ada jantung, ada hati, ada kaki, dicak-cak bisa. Nah, namanya 1. Rumah 1 apa esa? 1. Ada genteng, ada kaca, ada pintu. Ya kan?
kita di jalan nih ketemu pintu, apa kita bilang rumah? Gua tadi ketemu rumah. Mana tuh? Itu pintunya. Dinamain rumah kalau dia nempel sama yang lain. Kalau ada genteng, ada kaca, nempel, nah namanya rumah. Ya kan kita sama orang nih, ketemu tangannya doang di jalan. Tadi gua ketemu orang di jalan, mana tuh? Lihat tangannya. Orang bukan? Bukan, apa itu? Tangan. Dinamain orang kalau nempel sama yang lain. Nah itu namanya satu. Butuh kepada yang lain. Nah Allah Esa. Ya, Allah tidak berkepala, tidak berhati, tak berjatuh, pokoknya nggak ada. Ya, tidak ada bagian yang lain, namanya Esa. Yang namanya, makanya Allah yang Maha Esa, bukan yang Maha Satu. Ya, itu bedanya satu dengan Esa. Jadi kalau tanya Allah itu Esa, ya kan? Yang tidak bisa dibagi. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi, yang nggak ada yang nandingin dah, yang tidak ada yang menandingi Allah. Dan kita tidak boleh menyekutukannya karena Allah adalah Tuhan kita. Ya. Alladzi khassa man sa'a min ibadihil bil ma'asiril hikamiyati. Ya Allah yang menentukan orang-orang yang dikehendaki ya untuk diberikan kata-kata yang bijaksana. Nah, jadi Allah itu yang menentukan kepada hamba-hambanya agar menjadi yang terbaik dengan kata-kata yang bijaksana. Makanya beliau mengarang sebuah kitab namanya ya Nasohiul Ibad, nasihat-nasihat buat hamba. Pastinya nasihat itu kan sesuatu yang paling baik. Kita pinter, tetap saja kita butuh nasihat. Kita kaya banget nih, pasti butuh nasihat. Kita tinggi banget jabatan kita, tetap butuh nasihat. Kenapa? Karena orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak butuh nasihat. Jadi orang kalau udah nggak butuh nasihat, berarti orang paling bodoh. Bukan paling pinter, bukan paling kaya. Karena orang semakin hebat, pasti dia butuh nasihat. Ya, nasihat itu dari mana? Dari mana saja? Unjur makola, wala tanjur man. Nah, lihat apa yang dia omong, jangan dilihat siapa yang ngomong. Tuh. Lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang. Kalau dia baik, ambil omongannya. Kalau jelek, buang. Meskipun keluar dari pantat ayam, telur, ambil. Kalau keluar dari pantat presiden, jangan diambil. Walaupun dari pantat presiden, jangan. Tapi kalau keluar dari pantat ayam, telur, ambil. Ya, kan? Iya. Itulah yang bermanfaat. Nah, makanya kita perlu nasihat. Dari mana? Ya dari mana saja. Dari kayak begini kita kumpul ya di pengajian. Ya. Itu kan nasihat. Meskipun itu sudah kita tahu. Ya, nasihat itu perlu diulang. Ya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alladzi khassahu ta'ala bi jamil kamalatil ubudiyah, yang mana Nabi Muhammad ini adalah orang yang Allah tentukan ya kesempurnaan dalam ibadah. Jadi Nabi Muhammad itu contoh kita. Ya, jadi beliau mencontohkan cara ibadah. Jadi ibadah Nabi Muhammad itu udah paling sempurna. Yang perlu kita jadikan contoh. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu wa sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hatinya Allah penuhi dengan apa? Ya, dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi. Jadi sifat Nabi Muhammad itu udah manusia yang paling sempurna. Ya. Kita nggak ada yang paling sempurna. Ada juga rokok. Yang sempurna itu mah. Ya kan? Yang asiknya rame-rame. Jadi Nabi Muhammad itu udah luar biasa, udah hatinya udah paling sempurna. Nggak ada rasa maksiat ya.
Makanya Nabi Muhammad dijuluki apa? Maksum ya. Maksum itu yang terhindar dari perbuatan dosa. Jadi salah satu nabi yang tidak pernah berbuat salah Nabi Muhammad doang. Nabi yang lain pernah, tapi Nabi Muhammad nggak pernah. Maksum, terjaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak pernah sedikit pun sekalipun bersalah dari lahir. Ya kan? Meskipun Nabi Muhammad diangkat jadi nabi di usia 40 tahun, tapi dari awal dari 1 sampai 40 enggak, dari 39 enggak pernah tinggal di lingkungan bejat, poya-poya enggak pernah ikut-ikutan poya. Menyembah berhala enggak pernah ngikutin nyembah berhala. Suka berjudi lingkungannya, Nabi enggak pernah ikut. Jadi dijaga sama Allah, ya. Itulah Nabi Muhammad. Wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jalatil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masrurun mansurun. Kepribadian Nabi Muhammad itu ya sesuatu yang sangat indah, ya. Sangat indah, sangat sempurna, ya, sehingga beliau itu selalu bahagia dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad terpilih menjadi nabi. Ya, nabi itu adalah orang yang menyampaikan berita gembira, ya. Walaupun nabi sendiri banyak rintangannya. Bisa nggak nabi minta sama Allah, ya Allah, dalam berdakwah gampangin? Bisa nggak kalau kita secara logika? Bisa, tapi Nabi Muhammad nggak mau. Tetap berjuang, ya kan? Ketika Nabi Muhammad rumahnya dikepung sama orang kafir Quraisy, secara logika, kalau Nabi Muhammad keluar, pasti mati. Apakah langsung Nabi Muhammad nyerah? Ya Allah, saya nyerah, tolongin dah. Kan enggak. Nabi tetap usaha. Ya, Nabi tetap berusaha secara manusiawi. Ya. Nah, tapi akhirnya Allah memberikan pertolongan. Itu kalau udah mepet, mentok, baru ada pertolongan. Nungguin apa dulu? Usaha. Ini kita belum apa-apa udah nyerah, baik. Udah kalau susah-susah biarin dah. Nggak makan ya nggak makan dah. Nah, udah nyerah. Nabi Muhammad yang doanya makbul, nggak langsung doa. Tapi apa dulu? Usaha dulu. Usaha dulu. Kerja keras dulu. Dicaci maki dulu. Dihina dulu. Diancam. Udah mepet baru datang pertolongan itu, ya. Nah, itulah sifat yang harus kita tiru. Jadi kita jangan nyerah dulu, ya, harus doa dulu, doa, usaha, baru nanti Allah yang menentukan, ya. Jadi jangan pernah putus asa, jangan nyerah, ayo usaha dulu. Nah, biasanya doa itu datang dikabul kalau sudah kepepet. Kalau udah kepepet, secara logika kagak mungkin, nah itulah doa yang berperan. Tiba-tiba, oh iya ya. Gitu kan? Itulah Nabi Muhammad. Nah, maka Nabi Muhammad itu masruron, orangnya selalu bahagia. Artinya apa? Menerima apa yang Allah kasih. Ya kan? Apa yang Allah kasih, gembira. Inilah tanda-tanda orang ahli surga. Ahli surga itu kan ada 4. Yang pertama, wajhun maliyun, muka yang berseri-seri. Jadi ahli surga itu mukanya enak dilihat. Nggak pernah merengut. Nggak pernah menjep. Pokoknya kalau dilihat enak. Ahli surga tuh. Nah, makanya kita kalau pengen jadi surga, sekarang mukanya enakin dah. Mau punya masalah, nggak punya, enakin aja udah. Ya kan? Ketika orang lihat seneng gitu loh. Gitu ya. Jadi ahli surga itu adalah wajhun maliyun, mukanya enak dilihat. Ya, mukanya itu bukan yang ganteng doang, artinya enak lah gitu ya. Jadi kalau ngeliat kita enak baik namanya ya, gitu ya. Padahal kita nggak tahu kan. Nah, itulah ahli surga. Yang kedua, qalbun taqiyun, hati yang bersih. Ya, namanya hati manusia pasti ada kotornya kan. Cuman kita tidak tunjukkan gitu. Nggak ada rasa benci,
dendam. Meskipun sifat manusia itu ada, tapi dia gak perlihatkan kepada orang lain. Ya kayak tadi, muka manusia itu pasti punya sedih, pasti punya masalah, tapi tidak diekspresikan dengan wajah. Kan gitu ya. Dia punya utang, tapi nggak ngeluh, mukanya biasa gitu. Dia punya masalah, nggak pernah dia tunjukkan dengan ekspresi wajahnya. Jadi mukanya selalu enak terus. Nah, itu yang kedua adalah qalbun taqiyun, hati yang bersih. Yang ketiga ahli surga itu tandanya adalah yadun syaqiyun, tangan yang ringan. Tangan ringan itu bukan suka gampar, bukan. Jadi nggak boleh ngeliat orang susah. Jadi orang kan ada yang dipinta, ada yang dipaksa, ada yang enggak, dia tegaan. Dia mah nggak dipinta, bagi aja. Kenapa enggak? Kesian. Nah, ini yang ahli surga yang gitu tuh. Jadi dia mah nggak dipinta. Ada orang susah, kasih. Ada butuh pertolongan, bantuin. Nah, jadi nggak perlu dipinta. Nah, itu ahli surga tuh. Nah, makanya kita kalau pengen jadi orang surga begitu tuh. Kita bisa membaca kondisi orang, nah dia begini nih. Jangan sampai dia minta, kasih. Dia punya masalah gini nih. Sebelum dia minta, kasih. Nah, gitu ya. Nah, ada yang begitu? Ada ya? Iya, ini mah kita ngeluh panjang banget. Jawabannya apa? Sama, gue juga. kirain bantuin. Jawabannya sama, gue juga. Gue parah lagi malah gue mah ya. Jadi kita ini kesiananin. Iya. Jadi kita ini kesiananin ya. Ya. Jadi kalau ada orang curhat ya dengerin aja, nasihatin aja lah. Pora-pora kita bener, padahal kita lebih parah lagi kan. Jangan jawabannya sama, jangan. Kasihan, nasihatin baik gitu ya, meskipun kita juga masalah lebih berat. Jadi lempengan begitu kita sok pinter, sok kaya, sok baik. Kenapa? Dia curhatnya sama kita dianggapnya orang baik kan? Gitu, iya. Kasih nasihat, itulah pentingnya saling menasehat ya. Terus wa ala alihi wa ashabihi, dan juga bersolawat juga kita doakan kepada keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, wasalikina, dan orang-orang yang berjalan ya ala nahjihi, di jalannya para nabi, fanalu khairan wafiron, dan maka memperolehkan kebaikan yang luar biasa. Nah, jadi para keluarga Nabi, sahabat Nabi ya, yang mereka ngikuti jalan Nabi, maka mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa ya, termasuk kita. Mudah-mudahan kalau kita masih tetap istiqomah ya, menjalankan perintah para nabi ya, dan juga para keluarganya, sahabatnya, para ulama ya, kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa gitu ya. Itu. Jadi semuanya itu ya, kita tidak melihat nabi, tapi kita melihat para ulama, para ya kiai. Kenapa? Karena itulah warisatul anbiya kan. Amma ba'du fayaqulu murtazi ghafral masawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Nah, jadi berkata orang yang selalu mengharapkan ampunan Allah yaitu Imam namanya Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Ya, namanya Muhammad Umar bin Umar al-Jawi. Nah, Jawi ini artinya orang Jawa. Bahkan ada al-Bantani. Kenapa? Karena beliau tinggal lama di Mekah sampai meninggal di Mekah. Sedangkan di Mekah itu banyak namanya Muhammad. Ya, makanya dikasih lakop namanya nisbatnya kepada al-Bantani al-Jawi. Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi artinya orang Banten yang ada di Pulau ini adalah salah satu ulama Indonesia kaliber dunia ya. Jadi beliau ini orang Banten, orang mana? Banten. Beliau punya 2 saudara, belajar di Banten, terus di Purwakarta, terus pergi ke Mekah. Pergi haji, belajar, nyantren di sono,
pulang ke Indonesia kagak betah, balik lagi, nah, sampai akhirnya beliau meninggal dunia di Mekah. Muridnya banyak, karangan kitabnya juga banyak. Nah, jadi salah satu ulama Indonesia yang sangat terkenal, ya ulama internasional lah, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, ya. Nah, beliau yang menyarahkan, yang menjelaskan kitab ini. Ya, kitab aslinya itu adalah karangan ya Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, atau yang terkenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, itu dijelaskan oleh beliau, namanya kitabnya Nashihul Ibad. Ini juga ulama besar, 9 tahun sudah hafal Quran. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 9 tahun sudah hafal Quran. Kita 9 tahun bisa apa? Ya, bisa jajan lah. Beliau sudah hafal Quran. Karya itu sebanyak kurang lebih 150 kitab. Bayangkan selama hidupnya beliau mengarang kitab sebanyak 150 kitab. Kita berapa kitab? Ya, kita membacanya aja pusing. Membacanya. Beliau ngarang. Dulu belum ada komputer, belum ada mesin tik, masih tulis. Secara logika mungkin enggak. Tidak bisa. Berarti tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Ya kan? Taruhlah umur beliau misalkan 80 tahun. Ngarang kitab dari umur 20 tahun. Berarti beliau ngarang kitab berapa tahun? 60 tahun menghasilkan kitab 150 kitab. Tipe kan nggak tipis, banyak yang tebalnya juga. Ya, berarti 60 dibagi 150, jadi berapa? 2 tahunan lah. Ya, 2 tahunan ya. Nah, jadi 2 tahun satu kitab. Sedangkan dulu nggak ada mesin tik. 2 tahun kok, 2 tahun ya. 2 tahun kali 60 baru 120. Ya, lebih lah, setahun lah selesai. Setahun satu kitab, setahun satu kitab. Ya kan, setahun juga kurang ya. Kecepatan. 2 bulan tuh, 2 bulan satu kitab. Bayangkan kita 1 bulan baca kitab nggak tamat-tamat. Beliau ngarang selesai. Artinya apa? Ya kalau bukan wali nggak bisa. Kapan makannya, kapan mandinya, kapan tidurnya. Sedangkan nulisnya tulis tangan, kan nggak mungkin. Berarti itulah hebatnya wali, kan gitu. Makanya jangan meremehkan kitab dibuang-buang. Kitab dilipat, makanya ngajinya aja susah banget. Apalagi ngarangnya, waduh. Ya, makanya kita mengharapkan dengan baca kitab beliau mendapatkan ya pertolongan dari beliau, ya kan? Itu. Nah, di antara kitab Nashihul Ibad. Ya. Itu. Ya, mudah-mudahan beliau, mereka diampuni segala dosa-dosanya, nah, ilmunya bermanfaat, kita yang belajarnya digampangkan, dimudahkan, sehingga kita paham, mengerti, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Baru pembukaan doang, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat. Kita lanjutin lagi minggu yang akan datang. Niatin dari sekarang. Jangankan ngaji minggu Ramadan tahun yang akan datang, kita niatin. Pokoknya Ramadan yang akan datang saya mau tamat 3 kali Al-Quran. Begitu baik, udah niatin. Saya mau terawih full. Kalau niat aja kagak, ya. Dan tahun depan gua terawih. Ya. Ini paling pertamanya doang. Udah begitu, udah kacau dah. Niatnya aja udah gak kuat. Nah, begitupun dengan ngaji. Pokoknya minggu depan saya mau ngaji. Niat. Gitu ya. Nah, pokoknya niatnya yang baik. Kalau niat sudah baik, kuat, insya Allah ada jalannya. Allah memberikan yang terbaik. Jadi jangan punya niat baik aja tidak. Ya, ini udah paling lemah udah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, ketemu lagi di minggu akan datang. Yang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang rawat dan juga yang buat yang sakit, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang
punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan dijadikan keturunan yang salihin dan salehah, ya khususnya sahibul bait Bang Rian dia jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikasih keturunan yang saleh dan salehah, murahkan rezekinya, juga kita yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang terpenting adalah Allah jaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah, pengajian kita tetap istiqomah sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya mungkin nanti ada pengumuman dari ketua kurban. Nah, karena kurban sedikit lagi ya dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.